Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhat talabah, azakumullah, hayyakumullah wa as'adallah lailatakum. Nahnu al'an fi darsi Ta'lim al-Muta'allim, wa hadha awwalu liqa'ina fi at-ta'lim al-ma'hadi bi madrasatina al-madrasah al-aliyah ad-diniyah al-hukumiyah al-ula bi Surakarta. Wa nahnu nata'allam kitab Ta'lim al-Muta'allim min al-awwal. Para santri MAPK Surakarta yang berbahagia, dimanapun Anda berada saat ini, kita berjumpa di kajian awal untuk kitab Ta'lim al-Muta'allim yang biasanya kita laksanakan di ma'had tercinta kita. Pada malam hari ini kita akan memulai dari awal tentang kitab Ta'lim al-Muta'allim. Namun sebelumnya perlu kita perkenalkan dulu bahwa di dalam tradisi ma'had, di dalam tradisi pondok pesantren, kajian adab al-muta'allim, adab orang menuntut ilmu itu sangat-sangat penting. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, Syekh Dimyati Al-Bakri, beliau mengatakan, nahnu ila qalilil adabi ahwaju minna ila kasiril ilmi, bahwa kita kepada adab meskipun sedikit itu lebih penting, lebih membutuhkan daripada kepada ilmu yang banyak. Oleh karena itu di pesantren kajian akhlak, etika menuntut ilmu pasti diajarkan. Ada yang mengajarkan kitab Akhlaqul Banin, ada yang mengajarkan kitab Ta'lim al-Muta'allim, ada yang mengajarkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, ataupun kitabnya karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Kita akan mempelajari kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Jurzani, yakni kitab Ta'lim al-Muta'allim Az-Zarnuji, jadi oleh Syekh Az-Zarnuji, ya, salah seorang ulama yang bermadhab Hanafi, yang konon kata Az-Zarnuji sendiri nisbahnya ke sebuah daerah di Turki sekarang, atau dahulu di daerah Bukhara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Jadi kitab Ta'lim Muta'allim diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillahi, alhamdu segala puji merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah bahasanya ini alhamdu itu mubtada, alhamdu huna mubtada, lillahi, ya, lillahi itu merupakan khabar syibhul jumlah. Segala puji bagi Allah, alladzi faddala, yang telah mengutamakan, mengunggulkan, min faddala yufaddilu tafdilan, yang telah mengutamakan, mengunggulkan, bani adama, anak turun Nabi Adam, bani adama bil ilmi wal amali, dengan apa? Diutamakan atas makhluk lain, bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan beramal
sesuai dengan ilmu, ala jami'il alami, atas semua makhluk. Yani huna kalimah Adam, kata Adam itu ahli bahasa mengatakan itu kalimah Ibraniyah, bukan bahasa Arab tapi dari bahasa Ibrani, yang artinya Adam itu tanah atau bumi. Maka dibacanya ghairu munsharif, bani Adama. Padahal di sini mudhafun ilaih. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan Adam itu ya, dekat dengan bahasa Arab yang artinya min adimil ardi, dari keraknya bumi. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dari tanah atau keraknya bumi. Jami'il alam, al-alami, kata al-alami ini ismun li kulli mawjudin, nama bagi semua yang ada. Jadi alam itu makhluk Allah. Meskipun ada yang menspesifikkan, ada yang mengkhususkan alam itu ismun likulli di ilmin. Jadi yang dimaksud dengan alam tidak semua makhluk, tapi khusus makhluk yang berilmu. Dalam hal ini al-insan, manusia, juga malaikat wal jin, dan jin. Adapun yang benda-benda mati tidak termasuk alam. Ya, tapi disebut makhluk, ya. Bukan alam. Ini khilaf bainal ulama fi fahmi makna al-alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Wassalatu, wawnya wawu ya ataf ke alhamdu, wassalatu, dan salawat. As-salah lugatan bimakna ad-du'a. Salat itu cara bahasa itu artinya doa. Shalla yusalli salatan, bersolawat. Shalla yusalli, kata salat bersolawat, kalau itu dari Allah, yang bersolawat Allah kepada hamba, itu bimakna Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah itu ada artinya memberikan maghfirah, memberikan rahmat, memberikan keberkahan. Sedangkan kalau dari sisi makhluk, malaikat bersolawat kepada Nabi ay bimakna yad'una. Malaikat memohonkan, mendoakan Nabi. Sehingga kita bersolawat kepada Nabi artinya kita memohonkan kepada Allah kebaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, dan salawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Muhammad ay bimakna al-mahmud, ya, marrah ba'da ukhra. Jadi kata Muhammad itu artinya yang terpuji. Terpujinya tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang. Sama dengan kata al-mukarram, yang dimuliakan. Ya, mulianya, dimuliakannya tidak hanya sekali. Maka min hammada yuhammidu, memuji berulang-ulang. Muhammad, ya, kata Muhammad bermakna al-mahmud, marra ba'da ukhra, yang dipuji, yang terpuji. Wa ala sayyidil arabi. Sayyidil arabi naqra bil jari sayyidi, kita baca jar karena kedudukannya sebagai badal. Jadi kepada Muhammadin, siapa Nabi Muhammad itu? Sayyidi al-arabi, sayyidnya, tuannya orang Arab. Arab itu jenis, ismul jins Arab, ya, Arabi, wal ajami, dan tuannya orang Ajam. Al ajam ay ghairul Arab. Ajam itu bukan Arab, non Arab disebut Ajam.
Wa ala alihi, dan juga salawat atas alihi, keluarga beliau. Kata al ay minal ahli, dari kata al ahl. Wa indal ulama yakni ustumila kalimah al ikraman wa tashrifan. Penggunaan kata al bukan kata ahlun, itu untuk memuliakan. Maka wa ala alihi wa ashabi, dan juga pada para sahabat beliau. Ashab jam'un min sahib, jamak dari sahibun ashab. Ashab adalah sahabat Nabi. Yang dimaksud dengan sahabat adalah semua orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman. Itu adalah sahabat. Jadi tidak semua orang yang hidup pada zaman Nabi disebut sahabat. Kemudian meskipun beriman pada Nabi, kalau matinya murtad, itu bukan sahabat. Meskipun beriman pada Nabi, hidup zaman Nabi, kalau tidak bertemu dengan Nabi juga tidak disebut sahabat, tapi disebut muhadramun. Ada orang yang beriman pada zaman Nabi, hidup pada zaman Nabi, tidak bertemu. Di antaranya adalah Raja Najasyi, ya, Raja Habasyah. Ya, beliau beriman pada Nabi Muhammad SAW, tapi tinggalnya di Ethiopia, hidupnya pada zaman Nabi, disurati oleh Nabi dan berislam dan beriman, tapi tidak sempat bertemu Rasulullah SAW. Ya Nabi'il ulumi, ya Nabi'i min yani jam'u kalimah yanbu, bentuk jamak dari yanbu, ya nabi. Ya nabi'il ulumi artinya sumber. Ini badal juga, jadi badal dari wa ashabi. Ya, siapa sahabat itu? Adalah ya nabi'il ulumi, mereka adalah sumber-sumber ilmu, wal hikami, dan hikmah. Ada istilah ilmu, ada istilah hikmah. Al-hikam jam'un minal hikmah. Ya, dalam kaitan dengan ilmu ada banyak istilah. Ada disebut pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu adalah hasil penginderaan. Kita melihat, mendengar, itu namanya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu belum menjadi ilmu. Kalau pengetahuan itu kemudian dipikirkan, dianalisa, ya, berdasarkan metodologi keilmuan yang disebut dengan penelitian, ya, fakta diteliti, dianalisa, dipikirkan, disimpulkan, ya, itu namanya menjadi ilmu pengetahuan. Nah, di kalangan ulama Islam, ilmu pengetahuan dengan ilmu dibedakan. Kalau ilmu itu dari Allah, kalau ilmu pengetahuan itu hasil pengembangan manusia, sedangkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, disebut al-ilm ini lebih pada ilmu yang datang bersumber dari Allah, dari wahyu. Dalam hal ini dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan al-hikmah ini ada dua secara umum yang memahami makna hikmah. Yang pertama, hikmah itu adalah intinya ilmu. Jadi sedalam-dalamnya ilmu itu adalah hikmah. Lalu dari situ ada yang menyamakan hikmah itu filsafat. Ya, jadi filsafat itu disebut hikmah, para hukama, para filosof. Ada juga yang mengatakan al-hikmah itu adalah ilmu yang sudah menjadi laku. Jadi kok hanya pengetahuan kognitif itu belum hikmah, baru ilmu. Tapi kalau sudah diamalkan itu menjadi hikmah, sudah menjadi perilaku yang diamalkan. Nah, ini kalau dalam teorinya UNESCO ya, tentang learning, belajar, ya ini tidak hanya learning to know, tidak hanya belajar untuk mengetahui, tidak hanya ya learning to do dalam pengertian doing yang sifatnya
psikomotor, tapi sudah menjadi learning to be menjiwai dan learning to live together, sudah menjadi laku dalam kehidupan sehari-hari. Itu teori pendidikan Barat itu yang sekarang muncul itu ya, itu Islam sudah lama memiliki teori itu. Jadi tidak sekadar ilmu tapi hikmah. Maka wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ba'du, dan selanjutnya kalimah wa ba'du, ba'du dhorof ya. Dhorof ini mabni ala dhammah, dan selanjutnya ini dhorof zaman. Falamma ra'aitu katsiran, falamma ketika ra'aitu aku melihat katsiran banyak. Ini katsiran mansub maf'ul bihnya min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu, fi zamanina, pada zaman kita ya, tentu pada zaman sahibil kitab. Ini pada zamannya Syekh Az-Zarnuji, dan ini kitab tentang pendidikan Islam yang paling kuno yang ada sekarang ya. Jadi pada zaman beliau itu beliau mengamati banyak para penuntut ilmu yajidduna min jadda yajiddu, bersungguh-sungguh ilal ilmi, dalam menuntut ilmu, wala yasiluna, mereka tidak sampai, au min manafihi, tidak sampai pada kemanfaatan ilmu, wala yasiluna ya, au min manafihi, tidak sampai pada ilmu itu atau kepada kemanfaatan ilmu, wasamratihi, dan pada buahnya ilmu. Apa itu? Wahia al-amalu bihi, mengamalkan ilmu, wan nashru, dan menyebarkannya. Jadi konsep ilmu dalam Islam ya, ini lebih jauh lagi, tidak hanya mengamalkan tapi juga menyebarkan. Istilah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan. Dan di dalam Islam, siapa yang mengajarkan ilmu dan ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya menjadi pahala jariyah, pahala yang mengalir. Nah, kalau orang belum sampai pada mengamalkan, maka dalam konsep pendidikan Islam belum berhasil dalam menuntut ilmu. Yahrimuna, yahrimun di sini makna minal hirman, mereka terhalang ya, terhalang lima annahum, karena mereka akhtau, salah. Akhta'a yukhti'u, mereka salah, tara'iqahu, jamak dari tariq, salah jalan dalam menuntut ilmu. Wa taraku, dan mereka meninggalkan syara'itahu, syarat-syarat menuntut ilmu. Ini menurut analisa pengamatan dari Syekh Zarnuji, dan itu memang nyata. Tidak hanya zaman dulu tapi zaman sekarang juga terjadi. Apalagi sekarang banyak orang menuntut ilmu untuk kepentingan pragmatis ya. Hanya untuk kepentingan dapat ijazah, bekerja, dan mendapat kehidupan dunia. Wa kullu man akhta'a, wa kullu, dan setiap orang, wa kullu man, setiap orang yang akhta'a, yang salah, at-tariqa, jalan. Jadi mannya itu man mausuliyah ya, kullu man akhta'a, setiap orang yang salah jalan ya, dhalla ya, maka dia tersesat. Dhalla yadillu, wala yanalu, dan tidak memperoleh, tidak mendapatkan al-maqsuda, maksud dari ilmu ya, yanalu al-maqsuda, maqsuda maf'ul bih, maka dibaca mansub. Qalla, sedikit, au jalla, atau banyak. Jadi qalla itu fi'il madhi, qalla yaqillu ya. Jadi sedikit, jalla banyak ya.
Jadi qallas sedikit, au jalla atau banyak. Aradtu maka aku menginginkan, wa ahbabtu aku ingin, an ubayyina untuk menjelaskan, lahum kepada mereka, tariqat ta'allumi jalan belajar, ala ma ra'aitu berdasarkan apa yang aku lihat, alama namanya ma masdariyah. Jadi kalau kita kenal ada masdar ya sharih, masdar yang asli yang ya sharih jelas, ada masdar muawwal, ada masdar yang itu masdar yang terdiri dari fiil dan ya huruf yang mendahulunya, ada yang fiil an plus fiil, ada ini juga ma plus fiil, itu termasuk masdar muawwal. Jadi berdasarkan apa yang aku lihat fil kutubi dalam kitab-kitab hasil kajian Syekh Zarnuji, wa sami'tu dan berdasarkan apa yang aku dengar, min asatidi jamak dari ustaz, aku dengar dari para ustadzku, ulil ilmi ay dil ilmi yang memiliki ilmu, wal hikami dan hikmah ya. Ini yang menjadi latar belakang mengapa Syekh Az-Zarnuji menulis kitab Ta'lim al-Muta'allim. Dan perlu diketahui beliau tidak dikenal sebetulnya, jadi nama beliau kalah tersohor dengan kitabnya, kitab Ta'lim al-Muta'allim. Inilah hebatnya kalau orang itu menulis, ulama itu akan mensejarah kalau meninggalkan kitab atau tulisan. Ya meskipun ya hanya sedikit kitabnya, ini Ta'lim Muta'allim bisa melegenda dan ya bisa dibayangkan pahalanya mengalir terus kepada beliau. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan faedah manfaat dari belajar kitab Ta'lim al-Muta'allim. Ini baru muqaddimah ya, dan akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, karena ini versinya versi daring online ya, atau di dunia maya. Kita tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan tidak lama kita segera bisa melaksanakan pendidikan secara tatap muka, sehingga keberkahan interaksi kita satid dan guru lebih mengena ya. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.